Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ananda semuanya, siswa-siswi di MTSN 6 Kota Padang pada tahun pelajaran 2021-2022, di mana Ananda menduduki kelas 7 untuk tahun pelajaran tersebut. Hari ini matsama hari kedua, pelaksanaannya dengan terjadwal itu Ibu akan memberikan materi tentang keterampilan apa saja yang ada di MTSN 6 Kota Padang yang biasa dilaksanakan oleh siswa-siswi MTSN 6 Kota Padang. Baik Ananda, sebelum Ibu memulai menjabarkan tentang keterampilan di MTSN 6 Kota Padang, terlebih dahulu perkenalkan diri Ibu. Ibu bernama Eis Nurjana, biasa anak-anak Ibu di MTSN 6 Kota Padang memanggil dengan Ibu Eis. Meskipun agak sulit, tapi itulah nama yang biasa Ibu dipanggil. Sehari-hari Ibu mengajar prakarya, dan insya Allah untuk tahun pelajaran ini bagi Ananda Ibu yang kelas 7 ada beberapa kelas yang akan bertemu dengan Ibu di mata pelajaran prakarya nantinya. Baik Ananda, selanjutnya mungkin Ananda akan bertanya apa sih itu keterampilan, ya? Apa itu keterampilan? Keterampilan mungkin tidak asing lagi bagi Ananda semuanya. Di MTSN 6 Kota Padang ini, keterampilan itu terbagi dua. Keterampilan terbagi dua. Yang pertama proses berkarya, yang kedua tentu dari proses itu akan menghasilkan produk hasil, ya. Produk hasil dari karya siswa tentunya, karena yang berketerampilan atau berkarya di sini adalah siswa, ya. Kemudian apa sih itu keterampilan? Apa itu keterampilan? Bisa kita lihat pada penjabaran ini, di mana keterampilan adalah suatu kemampuan di dalam menggunakan akal, pikiran, ide, serta kreativitas dalam mengerjakan, mengubah atau juga membuat sesuatu itu menjadi lebih bermakna, sehingga dari hal tersebut menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Jadi dalam berketerampilan kita ini menggunakan akal kita, menggunakan pikiran kita, serta menggunakan ide-ide kreativitas kita dalam mengerjakan untuk mengubah sesuatu menjadi sebuah hasil, sebuah hasil yang bernilai dari pekerjaan tersebut, ya. Di mana keterampilan ini juga mengasah daya pikir agar bisa kita berimajinasi, termotivasi pikiran kita untuk berkreatif, berimajinasi, mengembangkan sesuatu yang ada dalam ide pikiran kita untuk sebuah karya. Tentunya sebuah karya di sini, ya, sebuah hasil dari keterampilan tersebut, ya. Jadi dalam berketerampilan itu selalu diawali dengan proses berkarya sampai nanti menghasilkan sebuah produk. Ya. Di mana dalam proses berkarya tersebut, apa sih itu proses berkarya? Yaitu cara mengolah, melatih, membentuk suatu karya yang memiliki nilai estetik. Perlu Ananda ketahui, dalam setiap menghasilkan suatu karya itu kita harus menghasilkan suatu karya hasil yang indah, ya, memiliki nilai estetikanya, ada nilai keindahannya. Kalau di dalam seni terapan itu selain bentuknya yang indah juga bisa kita gunakan, ya, bisa kita manfaatkan untuk sehari-harinya. Artinya ada fungsi tersendirinya, ya. Jadi dalam proses berkarya juga ada meliputi beberapa hal, diantaranya satu tema, gagasan atau ide pikiran tadi yang sudah Ibu sampaikan, ya, bahwa dalam berketerampilan itu harus kita mengolah ide, mengolah pikiran kita. Tentunya mengolah ide dan pikiran kita ini berada pada tema
ya, terbungkus dalam sebuah tema. Apa sih yang mau dibuat? Mau dibagaimanakan nanti karya ini? Terbuat dari bahan apa nanti karya yang akan dibuat ini? Jadi semuanya tertuang pada tema. Yang kedua, untuk mewujudkan tema tersebut tentu kita harus tahu teknik pembuatannya. Ya, di sini di MTSN 6 Kota Padang ada 2 mata pelajaran, seni budaya dan prakarya. Jadi dalam teknik pembuatan itu langkahnya terhadap menjadikan sebuah karya, kita lihat apakah dengan seni budayanya, apakah dengan prakaryanya. Di dalam seni budaya itu ada seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Kalau di dalam prakarya ada kerajinannya, ada aspek kerajinan, aspek rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Untuk lebih lanjutnya mungkin nanti kita akan mempelajari 2 mata pelajaran ini di mata pelajaran selanjutnya. Jadi hari ini Ibu hanya sekilas saja, tidak menjabarkan secara detailnya terkait dengan keterampilan, ya. Kemudian dari produk hasil karya itu dibagaimanakan nantinya. Jadi dua cara dari mengapresiasikan produk hasil karya. Yang pertama itu dengan pameran. Pameran ini karya-karya yang bisa dihasilkan ataupun yang bisa diperlihatkan itu adalah hanya karya seni rupa, artinya yang berbentuk rupa saja, baik itu seni rupa murni ataupun seni terapannya. Ya, ada lukisan, kaligrafi, dan lain-lainnya. Kemudian di terapan itu ada karya kerajinan, ya, tempat pensil, tas, baju, sepatu, meja, dan sebagainya. Itu termasuk ke dalam seni rupa terapan. Kemudian di pergelarannya ada seni tari, seni musik, dan seni teater. Jadi dalam produk hasil karya keterampilan ini ada yang berbentuk dalam seni rupanya, ya, ataupun dalam seni tari, seni musik, dan seni teater. Itu artinya kita berketerampilan mengasah ide kita untuk membuat suatu hasil karya yang bernilai estetis atau keindahan tadi. Selanjutnya ini ada beberapa karya seni rupa yang dihasilkan oleh siswa-siswi MTSN 6 Kota Padang yang sudah diikutkan dalam pameran yang dilaksanakan oleh MGMP Seni Budaya dan Prakarya Kota Padang. Ketika tahun 2018, 2019, dan 2020 juga sudah dilaksanakan pameran dan pegelaran. Salah satunya bisa Ananda lihat, inilah karya dari kakak-kakak kalian, siswa-siswi MTSN 6 Kota Padang. Ibu juga berharap Ananda kelas 7 ini tidak lebih kalah bagusnya meskipun kita pembelajaran daring, tapi kita tetap bisa berkarya di rumah, ya. Nanti selanjutnya kita belajar pada seni budaya dan prakarya. Ini juga salah satu karya dari seni rupa, ya. Ada seni rupa terapan, ya, karena ada kap lampu, kemudian tempat pensil, tas yang terbuat dari limbah organik, ya, dari pelepah pisang. Ini juga beberapa karya siswa-siswi MTSN 6 Kota Padang yang diikut sertakan dalam kegiatan pameran dan pergelaran oleh MGMP Seni Budaya dan Prakarya Kota Padang. Ini ada beberapa, termasuk ada kelai, ya, termasuk kerajinan kelai itu dibuat pada keterampilan siswa-siswi MTSN 6 Kota Padang. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwa dalam karya, hasil karya itu tidak hanya yang tadi Ibu sampaikan terlebih dahulu, tapi ada karya seni musiknya. Salah satunya yaitu kegiatan keterampilan bermain musik, ya, keterampilan bernyanyi, ya, itu ada di MTSN 6 Kota Padang. Mungkin kalau drum band yang seperti Ananda lihat itu ada pada eskulnya. Kemudian ini juga Ibu tampilkan lomba nasyid yang diadakan pada pergelaran MGMP juga. Itu alhamdulillah MTSN 6 Kota Padang mendapatkan juara 1 dalam lomba nasyid se-Kota Padang. Ini juga termasuk hasil karya, artinya berketerampilan dalam berseni musik, bermain musik, berketerampilan suara, mengasah pikirannya, mengasah idenya, mengasah gagasannya untuk menampilkan suara terbaiknya. Dan ini juga salah satu dari berketerampilan menari,
termasuk ke dalam karya seni tari yang diikuti oleh siswa-siswi MTSN 6 Kota Padang pada pergelaran MGMP. Jadi berketerampilan itu tidak hanya pada benda yang bisa kita pegang, tapi untuk berketerampilan yang dalam bidang seni lain juga ada. Dengan sangat singkat, pada Matsama hari ini Ibu hanya bisa menyampaikan seperti itu sekilas gambaran keterampilan yang ada di MTSN 6 Kota Padang. Mudah-mudahan Ananda kelas 7 bisa lebih baik, lebih berkarya dengan maksimal, menampilkan ide-ide kreatifnya dan menghasilkan karya yang sangat estetik. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih, selamat belajar daring, tetap selalu menjaga kesehatan dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.